Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Bandit Like Beckham yang dirilis pada tahun 2002. Film ini menceritakan perempuan asal India yang bisa menjadi pemain di Liga Inggris meski keinginannya sempat ditentang oleh orang tuanya dan sempat terjadi beberapa drama hingga akhirnya dia ditemukan oleh pencari bakat serta mendapatkan beasiswa ke Amerika. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan seorang perempuan bernama Jess Bamra sedang menonton idolanya, yakni David Beckham yang kala itu masih bermain di klub Manchester United atau MU, namun hal itu tidak disukai oleh ibunya, sehingga Jess dimarahi oleh ibunya. Lalu ibunya menyuruh Jess menemani kakaknya yang bernama Pinky untuk berbelanja. Kemudian saat jalan-jalan, mereka bertemu dengan teman Jess yang bernama Tony yang juga sedang berbelanja dengan orang tuanya. Selanjutnya saat dia dalam perjalanan pulang, Jess melewati taman. Kebetulan ada Tony dan teman-temannya sedang bermain bola. Tony lantas mengajak Jess untuk bergabung. Pada awalnya Jess menolak, namun setelah sedikit dipaksa oleh Tony, akhirnya dia mau ikut bermain. Dalam permainan itu terlihat Jess adalah pemain bola yang sangat berbakat. Dan di waktu yang sama ada seseorang perempuan yang bernama Jules yang memperhatikan saat Jess bermain bola. Selanjutnya setelah bermain bola, Jess pun pulang karena di rumahnya sedang ada acara pertunangan kakaknya. Sesampainya di rumah, ternyata sudah banyak tamu. Pada keesokan harinya, saat Jess dan teman-temannya sedang bermain bola di taman, Jules kembali datang ke taman itu dan kembali memperhatikan permainan Jess. Setelah memperhatikan cukup lama, Jules kemudian mendekati Jess dan mengajaknya berkenalan. Tak hanya itu, Jules juga mengajaknya untuk bergabung ke Hounslow Harriers pada pertandingan di musim depan. Jules sendiri merupakan pemain sepak bola pada Liga Wanita di Inggris. Selanjutnya, Jules memperkenalkan Jess pada pelatihnya yang bernama Joe. Kemudian Jess diajak ikut latihan di tim Harriers, meski pada awal dikenalkan sang pelatih seperti tidak yakin dengan Jess. Bahkan ketika ditanya di mana dia bermain, Jess dengan polosnya menjawab, di taman. Hal itu tentu membuat pelatih tambah tidak yakin. Namun, anggapan itu segera berubah ketika Jess memperlihatkan skillnya dalam bermain bola. Penampilan Jess membuat sang pelatih kagum dengan kemampuannya. Akhirnya, Jess diterima sang pelatih untuk bergabung di tim tersebut dan mengikuti latihan bersama. Pada malam harinya, Jess sangat senang karena dia bisa bermain di klub profesional seperti idolanya, yaitu David Beckham. Tapi, dia juga sedih ketika harus menerima keadaan jika orang tuanya tidak mendukungnya menyukai sepak bola, apalagi bermain sepak bola. Lalu pada hari berikutnya, terlihat Jules sedang bermain bola bersama ayahnya. Tapi ibu Jules terlihat tidak suka melihat dia selalu bermain bola. Namun ayah Jules tetap berusaha untuk mendukung Jules dan bilang kalau dia setuju saja jika Jules bermain bola. Selanjutnya, para pemain Hounslow Harriers akan latihan. Jess sebagai pemain baru diberikan pakaian klub. Tapi Jess malah memilih untuk tidak ikut pemanasan. Dia memilih untuk duduk diam di bangku pemain. Hal itu karena dia merasa malu karena bagian pahanya terlihat jelek, karena Jess memiliki bekas luka bakar semenjak dia kecil. Mendengar hal itu, Joe sebagai pelatih lantas memberikan semangat dan bilang, tidak ada yang memperhatikan itu saat kau sedang bermain, dan Jess pun kembali bersemangat mengikuti latihan.
Kemudian saat Jess pulang seusai latihan, Jess kembali bertemu dengan teman-temannya di taman. Teman-temannya yang merasa kagum dengan penampilan Jess yang telah seperti pemain profesional membuat teman-temannya kembali mengajak Jess untuk bermain bola sembari mereka bercanda. Naasnya, saat Jess sedang bercanda bersama teman-temannya, tiba-tiba ibunya datang. Jess pun langsung disuruh pulang dan begitu sampai di rumah, Jess langsung dimarahi oleh ibunya. Karena ibunya tidak suka jika Jess disentuh oleh laki-laki. Tak hanya itu, ibunya melarang Jess untuk bermain bola lagi di taman. Karena hal itu, Jess lantas melimpahkan kemarahannya kepada Tony. Dan Tony mengatakan, terus saja bermain bola dan jangan beritahu ibumu. Tak lama kemudian, Jules datang. Lalu Jess mengatakan pada Jules jika ibunya tidak ingin dia bermain bola lagi. Jules kemudian memberikan jalan untuk Jess, yakni dengan mengatakan pada ibu Jess jika Jess sekarang telah bekerja, sehingga Jess tetap bisa ikut latihan bersama tim. Selanjutnya, Jess mulailah mengikuti berbagai sesi pertandingan dan latihan-latihan bersama timnya. Tak hanya itu, mereka juga mulai memenangkan pertandingan demi pertandingan yang mereka ikuti. Tapi ternyata Pinky mengetahui sandiwara yang dilakukan oleh Jess yang berbohong pada ibunya. Beruntungnya, Pinky tak memberitahu hal itu kepada ibu mereka. Kemudian, Jess dan Jules juga semakin akrab. Mereka berdua berjalan-jalan, mereka juga membeli sepatu bola. Lalu, sepulang dari mereka berjalan-jalan, ibu Jess kaget karena putrinya bau rokok. Dan sang ibu lebih terkejut lagi saat tahu Jess malah membeli sepatu bola. Pada esoknya saat sesi latihan, Jess ketahuan mengobrol saat sedang latihan. Oleh karena itu, dia dihukum oleh Joe untuk lari mengelilingi lapangan hingga membuat kakinya terkilir. Melihat kaki Jess terkilir, Joe lantas berusaha mengobatinya. Beberapa waktu kemudian, Jess datang berkunjung ke rumah Jules. Di sana mereka menonton pertandingan Liga Wanita di Amerika. Tak lama kemudian, ibu Jules pun menghampiri mereka. Dalam kesempatan itu, ibu Jules juga meminta kepada Jess untuk mengajari Jules tentang kebudayaannya dan cara-cara menghargai orang tua. Selanjutnya, mereka berdua berjalan-jalan sembari bercanda. Dan kebetulan saat itu orang tua dari calon suami Pinky lewat dan mengira kalau Jess sedang berciuman dengan lelaki. Padahal itu adalah Jules yang kebetulan tampilannya mirip laki-laki karena berambut pendek. Lalu begitu sampai di rumah, Jess melihat ada hal yang sepertinya tidak baik-baik saja. Ternyata calon mertua Pinky membatalkan pernikahan Pinky dan putranya karena mereka melihat Jess melakukan hal tidak senonoh dengan laki-laki Inggris. Mendengar hal itu, Jess pun menyangkalnya. Jess mengatakan jika itu adalah Jules temannya, seorang perempuan dan bukan laki-laki. Rupanya calon mertua Pinky salah paham dengan Jess. Namun karena sakit hati, Pinky lantas mengadukan semua perbuatan Jess selama ini dan bilang dia tidak pernah punya pekerjaan dan dia tetap bermain bola. Mendengar hal itu, ibu mereka kaget dan menangis karena kecewa pada Jess. Selanjutnya, saat sesi latihan bola, Joe memanggil Jules dan bertanya kemana Jess, karena sudah 2 kali berturut-turut tidak datang saat latihan. Lalu Jules mengatakan jika selama ini orang tua Jess tidak tahu jika dia bermain bola dan mungkin sekarang mereka tahu. Lalu pada siang itu juga Joe langsung datang ke rumah Jess dan berbicara dengan orang tuanya. Joe bilang kalau dia baru saja mengetahui kalau orang tua Jess tidak tahu jika Jess bermain untuk timnya. Oleh karena itu, Joe pun meminta maaf pada orang tua Jess, serta Joe juga meminta izin kepada orang tua Jess agar Jess diizinkan untuk bermain di timnya. Namun, ayah Jess mengatakan jika Jess tidak punya waktu untuk bermain sepak bola karena dia akan segera masuk ke universitas. Selain itu, sebagai imigran dari India, dia tidak yakin karirnya bisa berkembang di Inggris karena masih khawatir tentang adanya diskriminasi terhadap kaum minoritas seperti dirinya. Kemudian saat Joe pamit pada Jess, Joe mengatakan bahwa timnya diundang untuk bermain di Jerman pada hari Sabtu. Namun Joe juga mengatakan kalau dia mengerti apa yang sedang dihadapi oleh Jess dan terkadang orang tua tidak selalu tahu yang terbaik untuk anaknya. Namun demikian, pada saat mereka akan berangkat, tiba-tiba Jess muncul diantar oleh Pinky.
Jess bilang kepada Joe kalau Pinky yang membantu dan seharusnya saat ini dia sedang berada di rumah saudaranya. Dan akhirnya mereka pun berangkat ke Jerman. Setelah sampai di Jerman, mereka mulai melakukan pertandingan. Terlihat Jules dan Joe saling bekerja sama dan berhasil mencetak gol. Namun sayang, pada akhir pertandingan, tim Henslow Harriers kalah karena Jess gagal mengeksekusi tendangan penalti. Di sisi lain, ayah Jess sedang membaca koran, kaget sekaligus terheran saat dia melihat ada foto anaknya bersama timnya dan bertuliskan tim Henslow Harriers yang berangkat menuju Jerman. Karena hal itu, sang ayah kembali menyuruh ibu Jess untuk menelpon ke rumah sepupunya dan bilang ia mau bicara dengan Jess. Lalu pada malam harinya, Jess beserta semua timnya pergi ke sebuah klub untuk melakukan pesta. Di sana Jess meminta maaf kepada Joe karena gagal dalam eksekusi penalti. Dan Joe bilang kalah saat adu penalti sudah biasa untuk Inggris. Kemudian terlihat jika Jules menyukai pelatihnya. Namun sayang sang pelatih tampaknya lebih menyukai Jess. Kemudian Jess keluar dari klub itu dengan keadaan yang sedang mabuk dan Joe segera mengejarnya. Joe mencoba membantu Jess dan karena terbawa suasana, mereka hampir saja ciuman. Namun naas, hal itu dilihat oleh Jules yang memang mencari mereka berdua. Karena hal itu, Jules marah pada Jess. Kemudian saat mereka sampai di Inggris, ternyata Jess telah ditunggu oleh orang tuanya. Lalu Jess juga dihadapkan kegalauan setelah diskusi dengan Pinky. Di lain pihak, Jules juga galau karena merasa cintanya kandas. Selanjutnya, Jess memutuskan untuk datang ke rumah Jules. Dia mencoba meminta maaf kepada Jules dan bilang kalau itu adalah salahnya. Dan dia tidak sadar dan tidak ada niatan untuk melakukan itu. Dan Jess pun mengatakan jika dia tidak ada apa-apa dengan sang pelatih. Namun Jules tidak menerima penjelasan Jess hingga terjadi pertengkaran. Lalu saat ibu Jules mau mengantar minuman untuk mereka berdua, secara tak sengaja dia mendengar percakapan tentang masalah cinta yang sedang terjadi di antara mereka. Ibu Jules yang tidak paham dan tidak tahu konteksnya langsung menceritakan hal itu sambil menangis kepada suaminya. Ibu Jules mengatakan kalau Jules sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Selanjutnya, Jess mencoba curhat kepada Tony tentang konfliknya bersama Jules. Tony berusaha menghibur Jess, dan pada kesempatan itu juga Tony menyatakan jika dia mencintai Jess. Namun sayang, cinta Tony bertepuk sebelah tangan. Jess ternyata tidak menyukai Tony dan hanya menganggap Tony sebagai teman. Pada keesokan harinya, Pinky kembali membantu Jess agar bisa mengikuti pertandingan, sedangkan Jess pura-pura sakit. Sementara itu, ibu dan ayahnya diajak Pinky untuk berdoa ke kuil. Kemudian saat orang tuanya telah pergi, Jess pun juga bergegas pergi untuk mengikuti pertandingan. Namun beberapa lama kemudian ayah Jess pulang karena lupa membawa sesuatu. Lalu saat di rumah, ayahnya memanggil-manggil Jess namun tidak ada jawaban. Di sisi lain saat pertandingan, awalnya tim Jess lebih dulu kebobolan. Ayah Jess yang tahu putrinya sedang bermain bola bergegas menyusulnya ke lapangan. Beberapa lama kemudian, Jules berhasil menyamakan kedudukan melalui umpan yang diberikan oleh Jess. Namun saat selebrasi gol, Jules tidak memperdulikan Jess. Dan itu pun terjadi sebaliknya saat Jess berhasil membuat gol dari umpan Jules. Jess pun tidak peduli dengan Jules. Di sini sangat terlihat kalau hubungan mereka masih belum baik. Hingga saatnya Jess terkena pelanggaran dan mendorong lawannya, sehingga dia harus mendapatkan kartu merah karena melakukan kekerasan pada pemain lain. Saat di ruang ganti, Jess dimarahi oleh Joe. Joe bilang dia tidak mau lagi melihat sikap Jess yang seperti itu untuk selanjutnya. Lalu, Jess yang merasa tidak terima dengan tindakan Joe, lantas memberitahu kejadian sebenarnya.
Jadi, Jess marah karena orang yang dia hajar menyebutnya dengan kata-kata tidak pantas. Kemudian saat Jess sampai di rumah, ternyata sudah ada calon mertua kakaknya untuk berbicara dengan orang tuanya. Ternyata mereka datang untuk kembali melamar Pinky. Hal itu tentu membuat Pinky kembali bahagia. Mereka juga langsung menentukan tanggal pernikahan anak mereka, yakni pada tanggal 25. Namun hal itu membuat Jess tidak bahagia, karena tanggal 25 adalah tanggal laga final bagi timnya Jess. Di sisi lain, Jules datang menemui Joe di bar. Dia terlihat marah kepada Joe, namun Joe mencoba menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di Jerman. Selain itu, Joe juga mengatakan apa yang dia rasakan kepada Jules yang tentu membuat Jules galau. Tapi Joe mencoba kembali membuat Jules semangat dengan mengatakan bahwa tim pencari bakat akan datang pada laga final. Selanjutnya, Jules datang ke rumah Jess dan memberitahu Jess tentang pencari bakat dari Amerika yang akan datang pada laga final tim mereka. Namun Jess mengatakan jika dia tidak bisa mengikuti pertandingan tersebut karena hari itu bertepatan dengan pernikahan kakaknya yaitu Pinky. Jules mencoba meyakinkan Jess hingga terjadi perdebatan antara Jess dan Jules dan akhirnya Jules pergi dengan perasaan kecewa. Well, can't you get away for a bit? You don't understand. You came here because you need me if that bloody scout shows up. I came here because Joe was worried about you. Sedangkan Jess juga harus mengalah dengan keadaan dan harus mulai untuk mengubur mimpi-mimpinya sebagai pemain sepak bola. Beberapa waktu kemudian, hari pernikahan Pinky pun sudah semakin dekat, terlihat dari mulai banyaknya acara-acara yang diadakan oleh keluarganya. Sementara itu, Jules tetap menjalankan latihan dengan maksimal untuk menghadapi laga final. Lalu pada malam hari saat sedang berlangsung acara pesta di rumah Jess, Joe datang ke rumah Jess. Joe mencoba bilang pada ayah Jess kalau besok adalah pertandingan final dan itu adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk Jess. Dan Joe memohon kepada ayah Jess agar jangan menyia-nyiakan bakat anaknya. Sampailah kita pada hari di mana pertandingan final akan digelar dan juga hari yang sama dengan pernikahan Pinky. Acara pernikahan mulai berjalan, begitu juga dengan pertandingan final sepak bola. Lalu saat pesta pernikahan tengah berlangsung, Tony menarik tangan Jess dan langsung mengatakan, "Kamu bisa bermain di babak kedua kalau kita pergi sekarang juga." Mendengar hal itu, Jess pun terkejut dan menganggap Tony sudah gila karena menyuruh Jess meninggalkan pernikahan kakaknya. Namun saat mereka sedang berdebat, ayah Jess datang dan berkata, "Jika ini adalah jalan terbaik untuk melihatmu tersenyum di pernikahan saudaramu, maka pergilah sekarang. Tapi saat kau kembali, ayah ingin melihatmu tersenyum." Mendengar hal itu, dia sangat senang dan dia langsung bergegas pergi. Lalu di tengah perjalanan, dia ganti pakaian agar langsung bisa main saat sampai di sana. Di sisi lain, tim Hanslow lebih dulu ketinggalan satu angka dari tim lawan. Setelah Jess sampai di lokasi, masih ada waktu beberapa menit lagi. Selanjutnya, baik pelatih maupun teman-temannya sangat senang melihat Jess bisa ikut bermain. Dan akhirnya, Jules berhasil membalas ketinggalan timnya. Sementara itu, Jess mendapatkan pelanggaran. Untunglah Jess tidak cedera parah. Dan karena itu, timnya mendapat hadiah tendangan bebas. Lalu Jess diberi kesempatan mengeksekusi tendangan bebas. Namun saat dia melihat orang-orang menjadi pagar betis, dia seolah-olah tengah melihat keluarganya dengan pakaian pesta pernikahan. Tetapi itu hanya hayalannya saja karena teringat dengan pesta yang sedang berlangsung di rumahnya. Jess pun berhasil mengeksekusi tendangan bebas itu dengan sempurna dan menciptakan gol kemenangan bagi timnya. Kemudian seusai pertandingan,
Di ruang ganti, teman-teman Jess membantu untuk kembali memakai pakaian pestanya, dan saat itulah Joe memanggilnya dan juga Jules. Mereka terlihat berbicara dengan seseorang. Setelah itu mereka sangat senang karena mendapat beasiswa ke Amerika, dan saking senangnya mereka berdua kembali berpelukan. Namun mereka kembali apes karena orang tua Jules melihat anaknya berpelukan dengan perempuan. Saat perjalanan pulang, Jules menceritakan kepada orang tuanya bahwa dia mendapat beasiswa penuh di Amerika sekaligus bisa bermain di klub sepak bola terkenal di sana. Namun ekspresi orang tuanya datar karena orang tuanya masih salah paham pada anaknya. Selanjutnya, Jess segera bergegas kembali ke rumahnya dengan sangat bahagia. Dan sampai di rumah, keluarga sedang menjalankan prosesi di mana Pinky akan meninggalkan rumah mereka dan mereka pun saling berpelukan. Kemudian pada momen itu juga, Jules dan ibunya datang ke tempat Jess. Saat itu lantas melihat putrinya sangat dekat dengan Jess. Tanpa diduga, ibu Jules menunjukkan emosionalnya pada Jules dan Jess hingga semua orang terheran-heran melihat tingkah laku ibu Jules. Karena kondisi tidak kondusif, Jules langsung menarik kembali ibunya kembali ke dalam mobil dan mengajaknya pulang. Di dalam mobil, Jules menjelaskan kepada ibunya kalau dulu dia bertengkar dengan Jess karena memperebutkan pelatihnya yang bernama Joe, bukan karena mereka saling cinta. Mendengar hal itu, barulah ibu Jules sadar karena dia telah salah pengertian selama ini. Dia mengira anaknya telah penyuka hubungan sesama jenis. Pada malam harinya di rumah, Jess akhirnya mengatakan kepada keluarganya jika dia mendapatkan beasiswa ke Amerika dan dia sangat ingin pergi ke sana. Namun keinginan Jess itu langsung ditentang oleh ibunya. Namun untungnya, ayah Jess langsung memberikan pencerahan kepada istrinya dan semua orang yang ada di sana, hingga akhirnya Jess pun diizinkan untuk pergi ke Amerika. Kemudian para keluarga mengantar Jules dan Jess ke bandara. Joe juga memberikan salam perpisahan kepada Jess dan juga Jules. Seperti itulah kisah tentang perempuan asal India yang bisa menjadi pemain di Liga Inggris meski keinginannya sempat ditentang oleh orang tuanya dan sempat terjadi beberapa drama hingga akhirnya dia ditemukan oleh pencari bakat serta mendapat beasiswa ke Amerika. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.